Karena orang ini saya bisa sejauh ini. Berapa banyak orang hari ini yang dia sudah besar itu kemudian melupakan jasa keluarga orang tuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang bagi teman-teman yang suka rebahan, atau teman-teman yang suka berpikir, teman-teman yang suka makan, atau teman-teman yang suka tidur. Kita kembali lagi di konten yang senantiasa siap menemani waktu kosong teman-teman sekalian. Kemarin saya sempat scroll Instagram, lihat salah satu story. Wah, sangat kaget sih lihat caption di story itu. Jadi orang itu artinya kita tidak sedang membicarakan orang lain karena tidak menyebut nama, tapi kita coba mengambil hikmah apa yang bisa kita pelajari. Sebab kata Nabi, hikmah itu adalah benda berharga milik orang beriman yang hilang. Hikmah itu kan pelajaran. Sehingga dimanapun engkau temukan, sehingga dimanapun engkau jumpai, pungutlah. Dimanapun engkau temukan, ambillah. Dan saya dapat hikmah dari postingan itu. Ada orang atau ada seseorang yang dia itu ada dapat pencapaian lah, semacam pencapaian dalam urusan akademik. Terus dia posting foto dengan lawan jenis sambil pasang caption di situ. Kira-kira intinya itu gini, karena orang ini saya bisa sejauh ini. Wah, itu menurut saya sedikit menyinggung pribadi saya sih. Atau bagi orang yang berpikir pasti dia akan tersinggung. Kenapa? Bisa caption itu ada, fotonya seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa bukan orang tua dia yang dapat postingan seperti itu? Padahal pencapaian dia, proses dia belajar, proses dia sekolah, kuliah, proses dia bekerja, proses dia hidup, itu ditopang oleh orang tuanya, ditopang oleh keluarganya. Kenapa yang seolah-olah framing diistimewakan itu merujuk ke satu subjek? Padahal orang tua kita, keluarga kita itu mungkin berkorban banyak untuk proses hidup kita. Tapi kenapa kita kadang malu mengakui sumbangsi atau pengorbanan orang tua kita itu begitu banyak? Kita tidak tahu, mungkin orang tua kita sampai rela utang hanya untuk membiayai kita. Tahu orang tua kita rela menahan malu hanya untuk supaya kita bisa senang, hanya untuk supaya kita bisa sekolah. Kita kadang kurang melirik hal-hal semacam ini. Kita kadang lupa diri. Kita dari kecil dirawat, kita dari kecil TK, SD, SMP, SMA, dan sampai kuliah itu dibiayai oleh orang tua. Orang tua mungkin rela panas-panasan mencari nafkah untuk anaknya agar bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi ketika dia sudah tinggi dan sudah berada di puncak, dia lupa diri bahwa dia adalah anak dari orang tuanya, atau anak yang berasal dari keluarganya sendiri. Jadi berapa banyak orang hari ini yang dia sudah besar itu kemudian melupakan jasa keluarga orang tuanya, merupakan jasa orang yang berkorban banyak untuk dia. Di mana-mana kita bisa jumpai, kebanyakan orang-orang besar itu adalah orang-orang yang senantiasa hormat pada orang tuanya, hormat kepada keluarganya, hormat kepada ibu bapak, hormat kepada nenek. Nenek yang kemudian kita tahu bahwa itu adalah puncak kebijaksanaan. Ibu adalah orang yang bahkan berlapis-lapis pengorbanannya. Ayah yang kemudian punggungnya begitu kuat
menopang amanah untuk bisa membesarkan kita, lantas kita lupa. Wah, itu betul-betul hal yang harus selalu kita refleksikan dalam diri. Kok bisa? Artinya saya bukan menyalahkan postingan itu, saya coba pandangan lain. Kenapa bisa? Yang layak dapat caption itu adalah orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita, dan orang yang mungkin hanya belum lama kenal dengan kita. Mungkin dia hanya hadir untuk memberikan semangat dengan kata semangat, bukan orang yang berkorban. Nah, ngomongin keluarga, kita tahu bahwa tidak semua anak itu didukung oleh keluarga. Tidak semua anak itu didukung oleh orang tua. Berapa banyak orang hari ini yang kemudian dia besar tanpa dukungan orang tua. Dia bisa bertumbuh, dia bisa berproses, dia bisa sukses tanpa dukungan orang tua. Tapi ingat, yang rela taruhan nyawa demi engkau itu lahir adalah orang tuamu. Itu masa kita lupa diri, masa kita sampai setidak tahu diri itu melupakan jasa orang tua, melupakan jasa keluarga. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita bisa lihat juga berbagai macam berita yang viral ketika acara wisuda. Ada seorang anak yang kemudian berhasil mendapatkan gelar S1, kemudian orang tuanya datang karena orang tuanya adalah bernotabene sebagai penjual bakso atau pedagang yang menggunakan gerobak keliling, datang ke acara wisuda dan tidak diakui oleh anaknya sendiri. Padahal yang mengongkosi dia kuliah adalah orang tuanya yang rela jualan bakso, yang rela berkeliling sambil menarik atau mendorong gerobak. Itu adalah fenomena-fenomena yang sering kita temukan. Saya cuma ingin kita kembali bersyukur seperti di konten-konten sebelumnya. Kata syukur itu selalu saya ucapkan agar kita bisa merefleksikan diri. Kita bisa melihat orang-orang yang di bawah. Berapa banyak orang yang hari ini bahkan dia menginginkan sosok orang tua, tapi kehadiran itu susah atau bahkan mustahil bisa kembali lagi. Kalau teman-teman tahu salah satu film yang belum lama rilis tahun ini itu Hello Ghost. Ya, film itu sangat menginspirasi dan sangat mengandung bawang. Karena di situ diceritakan salah satu artis yang menjadi pemerannya itu adalah Onadio Leonardo, salah satu teman akrab dari Habib Jafar. Jadi film itu film yang menceritakan tentang seorang anak yang hidup sendiri, tetapi dia merasakan dia selalu lengkap karena ada sosok yang selalu menemani dia. Ada sosok kakek, sosok ibu, sosok ayah, dan sosok adik yang selalu menemani dia. Padahal di pandangan orang lain itu tidak ada, tapi di pandangan dia ada. Bahkan ketika dia sedang berfoto, bagi orang lain hanya seorang Onat ini yang hanya difoto. Tapi bagi Onat ada orang atau ada sosok yang menemani dia di foto itu. Kurang lebih seperti itu. Mereka pernah tidak merasakan bagaimana kalau kita di posisi itu. Kita hari ini alhamdulillah mungkin masih lengkap kekuatan keluarga, support orang tua. Alhamdulillah, harus bersyukur. Mengapa kita tidak berterima kasih kepada mereka? Justru kita berterima kasih kepada orang yang mungkin tidak punya sumbangsi apapun tentang proses bertumbuh kita. Jangan sampai karena dalih percintaan atau dalih perbucinan kita melupakan jasa keluarga, kita melupakan jasa orang tua. Saya dalam hal ini sangat fanatik. Bukan konten yang fanatik ya, saya yang fanatik. Kenapa? Karena jasa orang tua, jasa keluarga itu harus kita ingat, harus kita sadari. Masa
jasa orang tua yang berpuluh-puluh tahun mengongkosi kita justru hilang hanya karena satu orang yang baru hadir untuk kemudian mempengaruhi diri kita. Tidak selamanya orang itu bertahan. People come to go. Orang datang dan pergi. Sehingga ada satu rumus kehidupan yang harus kita pegang agar kita selalu merasa cukup dan tidak tertekan. Jangan pernah memiliki rasa kepemilikan terhadap sesuatu yang bernotabene bahwa itu adalah milik dari Tuhan yang Maha Kuasa. Orang-orang di lingkungan kita itu milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja bisa dia ambil. Hingga kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih atas nikmat itu yang masih sampai hari ini diulur. Bahkan nyawa kita yang hari ini kita masih bisa berbicara. Bahkan saya pun yang masih berbicara di depan mic ini, depan kamera ini. Saya tidak tahu besok apakah kita masih hidup. Kita tidak pernah tahu. Sehingga apa yang sudah kita persiapkan? Jawabannya ada dalam diri atau ada dalam hati teman-teman sekalian. Sekian. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.